Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Mari kita akan baca sama-sama nats kita dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saudara yang di rumah, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, yang mengikuti program ini, saya ada di GBI City of Love. Biarlah Anda juga menerima firman yang sama. Untuk Anda dipulihkan, menerima mujizat pengampunan dosa. Kita baca Yesaya pasal 59, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Mari umat Tuhan baca bersama saya, termasuk membaca ayat termasuk ibadah. Dosa, pengakuan, dan penebusan. Ayat 1, baca bersama saya. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Siapa setuju Tuhan kita tangannya sanggup menolong kita? Angkat tangannya. Siapa setuju telinga Tuhan sangat tajam mendengar kita? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap Anda. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar Anda. Saya waktu persiapkan firman ini tadi malam, saya kaget. Ayat yang kedua bunyinya begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Jadi ternyata Allah itu membuat terpisah dengan kita. Kita terpisah dengan Allah. Ialah segala kejahatanmu. Dalam bahasa lainnya adalah segala dosamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Berapa banyak orang Kristen berkata, anak Tuhan berkata, Pak, seolah-olah Tuhan itu tangannya kok nggak panjang, Pak ya? Salah. Pak, seolah-olah Tuhan itu telinganya kok nggak tajam ya? Juga salah. Pak, seolah-olah Tuhan itu kok sembunyi dari saya? Enggak. Itu semua terjadi karena, minta maaf, dosa saya. Ingat loh, jangan marah loh. Dosa saya dulu deh. Saya duluan deh. Dosa siapa? Dosa saya dulu yang khotbah. Dan dosa Anda. Katakan sama saya, yes. Bisa nggak seorang pengkhotbah, sementara dia khotbah tiap minggu, dia tetap bikin dosa? Bisa nggak? Apalagi jemaatnya. Hari ini agak nggak enak nih temanya, tapi terimalah saya apa adanya. Ini karena tuntutan kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Saya tadi berpikir mau ganti judul lain lah, biar yang bagus-bagus lah. Tapi nggak apa-apa lah. Saya tahu ini untuk kita. Katakan haleluya. Mujizat pengampunan dosa ini diberikan bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Sebab Tuhan yang datang menebus dosa hanya Yesus. Dalam sebuah buku tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seorang hamba Tuhan menulis begini. Di kerajaan surga, sebelum semuanya terjadi, maka Allah Bapa berkata, saya akan menciptakan manusia semuanya oke di Taman Eden. Adam dan Hawa semua lengkap tersedia, tapi ternyata Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Harus dibuang dari Taman Eden. Semua manusia telah berbuat dosa,
Tetapi untuk mereka diselamatkan harus ada korban. Maka Allah anak Yesus berkata, saya akan turun ke dunia menjadi manusia. Katakan yes. Lalu Yesus mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Sekarang Roh Kudus menyertai kita. Catat baik-baik. Mujizat pengampunan dosa ini, kita akan review diri kita masing-masing. Saya akan berikan contoh biar lebih enak. Tuhan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi mengapa seolah-olah Tuhan tersembunyi dari kita, bersembunyi dari kita? Karena kejahatan dan dosa kita. Yang mengerikan begitu begini saudara, yang mengerikan, minta maaf. Sudah jahat, sudah dosa, nggak merasa lagi. Ini bukan untuk jemaat, untuk hamba Tuhan juga, termasuk saya. Dan ukurannya begini Bapak Ibu Saudara. Ukurannya adalah hati kita ini, nurani kita itu peace, damai atau tidak. Saya beri contoh. Ada kakak adik meninggalkan kotanya, seizin orang tuanya pergi ke kampung, ke rumah eyangnya, oma opanya. Setelah beberapa hari ada kejenuhan, mungkin si kakaknya, si ciciknya tetap asik dengan bunga-bungaan, kebun-kebunan. Si adiknya ini mulai boring dan dia bilang sama opanya, opa punya mainan lain? Opanya bilang, ini ada ketapel. Untuk apa ini opa? Untuk ngetapel burung. Wah, dia dengan asiknya si adik mulai keluar rumah opa omanya dan memainkan ketapelnya, mulai tembak ketapelnya ke burung, tetapi dia nggak berhasil. Dia tembak lagi, burungnya kecil, nggak berhasil. Dia sudah hampir putus asa, tiba-tiba dari kandang bebek omanya ada bebek, uduk. Wah, ini sasaran empuk ini. Dia coba, dia pikir mungkin kena pantatnya, kena kakinya, kena kepalanya, mati. Dia toleh kiri kanan, nggak ada orang. Maka dia kubur itu bebek, selesai. Pertanyaan saya, hatinya dia peace nggak? Halo? Enggak, itu berarti Roh Kudus masih ada. Kalau ada orang berkata gini, saya bikin dosa itu tenang aja, itu bukan Roh Kudus, Roh Kudis. Coba saya mau bertanya, kalau Bapak Ibu semua naik mobil mungkin atau disetirin sopir, ngelanggar lampu merah, hatinya enak nggak? Enak aja itu Pak. Nah, waktu kita rada rasa nggak enak, itu berarti Roh Kudus masih ada. Atau misalnya minta maaf, tiba-tiba kita dimaki-maki orang, kamu brengsek. Kita balas, lu juga brengsek. Habis itu hati kita gimana? Kenapa ya saya ikut brengsek sama dia? Nggak enak kan? Itu Roh Kudus masih ada. Kalau saya tenang-tenang aja, udah Roh Kudis itu saudara. Apa yang terjadi? Akibat si adik ini ada kesalahan mengetapel bebek omanya, hatinya nggak tenang. Dia mau ketemu omanya udah rasa bersalah. Jika ada di antara kita, minta maaf, mau datang doa tuh nggak enak, mau baca Alkitab tuh nggak enak. Dosa itu seolah-olah mengejar kita. Lu brengsek, lu munafik. Saya mau beritahu, yang paling gampang untuk munafik itu orang Kristen. Apalagi pendetanya. Kalau udah keren gini, siapa tahu ada banyak kesalahan. You understand? Disalami shalom, shalom. Padahal di dalamnya shalom, shalom, shalom. Saya mau beritahu bahwa ini bukan firman untuk Anda, tapi juga untuk saya. Bahwa dalam Yesus ada mujizat pengampunan. Akibat ada dosa dari adik tadi membunuh bebek dan dikubur tanpa mengaku, dia nggak enak. Yang kedua, dia menerima resiko. Menjelang sore, omanya bilang, ayo, Dedek sama Cicik gini, bantu oma cuci piring, kata ciciknya. Dedek yang cuci. Kok Dedek? Kamu tadi ngetapel bebek dan dikubur. Kalau nggak mau cuci piring, saya beritahu. Oh iya. Maka si adik sore itu cuci piring. Dipikir adiknya, nggak apa-apalah sore ini aja. Dan besok pagi, omanya bilang lagi, kalian berdua sekarang
Yuk, cuci baju. Ciciknya bilang, enggak Oma, Dedek mau cuci baju. Oh saya, Bebek, oh iya. Anda bisa bayangkan, bukan saja dia terpisah oleh Oma dan Opanya, tapi dia diintimidasi oleh ciciknya. Itu gambaran si iblis mengintimidasi kita. Dia berkata, lu udah ngerokok kok, narkoba sekalian. Yang lain punya cem-ceman kok, kamu juga punya cem-ceman. Cem-ceman tolong didefinisikan masing-masing. Saya mau beritahu, dia menderita. Tiba-tiba si adik punya ide cemerlang. Sampai kapan saya dijajah oleh cicik saya? Besok pagi-pagi dia datangi omanya. Oma, loh kenapa dek? Kok berlutut? Enggak Oma, kenapa? Dedek udah salah Oma. Apa? Kemarin Dedek ketapel burung gak dapet. Dedek coba ketapel bebek, maunya kena ekornya atau kakinya, kena kepalanya. Lalu, ya saya mati dan saya kubur. Saya minta ampun Nek, kata neneknya. Sejak kemarin nenek udah tahu dari atas. Tapi nenek pengen tahu kamu mengaku dan bertobat atau tidak. Pelukan, selesai. Hatinya peace, tenang. Ciciknya nggak tahu. Ciciknya berkata, ya kalian sekarang berdua sapu-sapu rumah semua. Kata ciciknya, enggak Oma Dedek. Kata adik, kok saya? Bebek, enggak apa-apa. Bilang sama Oma, enggak apa-apa. Serius? Iya enggak apa-apa. Ada kemerdekaan, ada mujizat waktu dosa kita diampuni. Tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangannya kurang dahsyat. Katakan haleluya. Semua kita pernah berbuat dosa, setuju? Tapi pertanyaannya, Anda sudah terima mujizat pengampunannya atau belum? Mari kita lihat Kejadian 3, manusia pertama, Adam dan Hawa. Kejadian 3, ini seperti sinetron saudara, keren banget. Adam memerankan pemain pria, Hawa memerankan pemeran wanita, dan ular memerankan figuran. Kejadian pasal 3, kita baca ayat yang ke-1. Dan kita akan pelajari apa itu dosa, mengapa dosa, dan seterusnya. Kejatuhan manusia. Adapun ular, si iblis, ialah yang paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Baca sama saya kata-kata ular. 2, 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, keren ya? Iblis itu bukan bodoh saudara. Dia cerdik, tapi saya beritahu, dia bukan maha kuasa. Saya nggak setuju jika ada orang Kristen berkata, Pak Tim nggak tahu sih, ini setannya dahsyat. Setan nggak ada yang dahsyat. Setan cerdik dalam penipuannya. Dia bukan penipu, dia bapaknya penipu. Yang jadi masalah, Anda yang pernah ditipu, mau nggak ditipu lagi? Kita pendeta juga bisa ditipu kok. Serius. Ada seorang wanita minta seolah-olah mau konseling. Pas wanita itu oke, kita juga oke. Cocok, konseling, konseting. Dan bagi wanita-wanita bukan di sini, ini di luar pulau. Wanita-wanita tuh bangga kalau bisa jatuh sama pendetanya. Tapi saya selamat, karena saya punya teman namanya pengusaha di Surabaya. Tim, kalau kamu aman deh, mukamu juga pas-pasan, gak ada yang mau sama kamu. Paling kamu nanti gila harta aja, kurang ajar saya pikir. Saya mau beritahu sama Anda, kita juga bisa tertipu dan tertipu lagi. Iblis si cerdik untuk menipu. Mari kita lihat ayat yang kedua. Lalu saut si perempuan, ya gak boleh dimakan dan juga gak boleh diraba. Saya tidak bahas ayat demi ayat, nanti pemahaman Alkitab, tapi saya kasih kesimpulan. Kesimpulannya begini, kata Hawa, tidak boleh dimakan, tidak boleh diraba, kalau dimakan akan mati. Coba Bapak Ibu berpikir sebentar. Semua buah di Taman Eden boleh dimakan. Cuma satu, yang pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan.
Sederhana kan? Bapak Ibu kaya nggak dilarang. Mau jadi orang sukses nggak dilarang. Mau jadi orang hebat nggak dilarang. Mau makan apa saja nggak dilarang. Tapi yang ini pengetahuan baik dan jahat, jangan. Sederhana kan? Hindari yang ini, rasanya bebas. Tapi justru setan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu gak mati. Allah tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan mengerti yang baik dan yang jahat, dan kamu akan jadi seperti Tuhan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Timotius, cuma makan buah saja loh. Kok diusir dari Taman Eden? Kok dikutuk? Hehehehe. Yang salah bukan makan buahnya, motivasi makan buahnya. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Berarti Adam dan Hawa motivasinya apa? Sombong. Saya mohon bantuan Anda. Kalau Anda lihat saya sombong, tegur saya. Kalau tepat, saya traktir makan. Kalau nggak tepat, Anda yang bayarin. Serius. Mari kita di sini tegur menegur menjadi satu untuk apakah kita mulai minta maaf loh. Oh, saya nggak berzina, saya nggak selingkuh, saya nggak koruptor, tapi sombongnya amit-amit, angkuh. Sorry ini, agak emosi ini. Akhirnya Hawa makan, Adam makan. Setelah mereka makan, keduanya telanjang. Kita baca ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saya beri definisi dosa. Dosa dalam bahasa aslinya, Yunaninya adalah hamartia. Ikuti saya, hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai sasaran, atau bahasa Bataknya meleset. Ada suami bukan pulang ke rumah istrinya, meleset ke rumah tetangganya. Ada istri tidak menghormati suaminya sendiri, menghormati suami-suami yang lain. Itu namanya bahasa Bataknya meleset. Dana ini harusnya untuk ini, dipakai sendiri, itu namanya meleset. Sudah punya istri yang sah, masih punya yang lain, katanya ini variasi, itu namanya bilang meleset. 2, 3. Kalau kita sering meleset, nanti kepleset. Lama-lama jadi keset. Kok pas ya? Bilang sama kiri kanan, jangan meleset. Ayo kasih salam, biar tersinggung gitu loh maksudnya. Haleluya. Haleluya. Kalau menurut Kamus Purwodarminto, saya buka tadi pagi, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Dosa adalah perbuatan nista tanpa perasaan. Dan saya tanya sama Anda, kalau Anda nonton entertainment, TV, media, koran, cetak, dosa makin merajalela atau dosa semakin turun? Apa itu dosa? Dosa hamartia, meleset. Biasanya kalau meleset itu tidak langsung, sedikit demi sedikit. Biasanya pulang cepat ke rumah, jarang pulang. Minta maaf ini, bukan di sini, di luar. Biasanya cuma memuji istrinya sendiri, mulai memuji yang lain. Hati-hati. Dan tolong para istri-istri, jangan mau dipuji oleh siapapun, kecuali suaminya sendiri. Kalau ada yang bukan suamimu memuji, itu pasti buaya.
Buat apa kita SMS-an, BBM-an sama buaya? Maaf, mau tersinggung terserah. Karena ini hukum. Bukankah waktu kita dulu menikah berkata, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan saudara seiman, hanya engkau istriku yang sah dan satu-satunya. Tetapi kadang, minta maaf, menurut majalah Mantra, ini majalah loh ya, 4 pria di Jakarta, 3 pernah selingkuh. Kalau Anda marah, jangan marah sama saya, sama majalah ini. Tapi di sini nggak ada, katakan yes. Saya kagum, katakan haleluya. Karena selingkuh nggak ada enaknya. Pasti sembunyi-sembunyi, ketahuan nggak enak. Dan selingkuh belum dijamin kebersihannya. Kalau wanita itu mau selingkuh sama seorang, pasti dia selingkuh sama yang lain. Yang lain kalau kotor, jorok bagaimana? Mungkin Anda berkata, hari ini salah pengkhotbah ini. Enggak apa-apa. Ini pas seri, saudara, maafkan saya. Mari kita lihat waktu mereka telanjang lalu pakai cawat. Sinetron episode berikutnya, ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, biasanya mereka berjalan bersama-sama, menikmati langkah-langkah Tuhan. Sekarang waktu mereka dalam dosa, mereka telanjang pakai cawat. Anda tahu cawat dari daun itu terbatas. Dosa nggak bisa disembunyikan. Mari kita lihat Adam dan Hawa. Episode ketiga, ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia. Lihat, waktu Allah datang melangkah di Taman Eden, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi cirinya orang yang hidup dalam dosa, suka sembunyi dari hadirat Tuhan. Nggak mau untuk diajak bertumbuh, melayani. Nggak mau dikasih tanggung jawab. Karena apa? Hidup dalam dosa. Tapi saya memaklumi kalau ada berkata, Pak saya nggak melayani dulu karena saya masih ngurusi bisnis. Oke, itu jelas. Tapi ini bisnis oke, kerjaan oke, keluarga oke. Masih nggak juga. Nggak mau mendekat di hadirat Tuhan. Nggak mau ibadah. Ibadah ya kalau perlulah Natal, Paskah. Tapi yang saya senang ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan memanggil manusia dan berfirman, hai Adam, di manakah engkau? Ini ayat yang keren. Katakan sama saya, keren. Mari kita lihat Adam dan Hawa sembunyi. Lalu Tuhan tanya sama Adam, Adam, kenapa kamu berdosa? Harusnya Adam bilang apa? Yes Lord, saya salah. Harusnya gitu kan? Selesai dan diampuni. Tapi Adam berkata, Tuhan, nih perempuan yang kau kasih. Ini perempuan yang bikin gara-gara dia melemparkan kesalahan. Perempuan ditanya, perempuan, kenapa? Ini si ular. Di 1 Yohanes 1:9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Katakan yes. Biar dosamu merah seperti kemisi. Musik. Merah seperti kursumba. Dikatakan oleh kitab suci, dosamu akan diputihkan. Putih seperti. Bapak ibu saudara jangan salah paham. Kita semua pernah berdosa. Dan saya mau beritahu, Tuhan Yesus datang cari orang berdosa. Katakan keren. Waktu Yesus ketemu dengan Sakius yang sedang naik pohon ara, dia berkata begini, Sakius, turunlah, aku akan antar kamu ke KPK. Enggak, aku hendak menumpang di rumahmu. Sakius itu zaman sekarang adalah Gayus. Siapa pendeta zaman sekarang berani nginep di rumah Gayus? Karena rumahnya adalah rumah tahanan. Saya beritahu sama Anda, Yesus ketemu perempuan Samaria, diampuni. Ketemu perempuan berdosa yang berzina, semua orang angkat batu akan lempar. Yesus menulis tangan di tangan berkata,
Barang siapa yang belum pernah berbuat dosa, silakan lempar duluan. Tidak ada yang lempar, kabur semuanya. Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Katakan keren. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya mau selesai. Saya tutup dengan dua pokok yang penting. Pertama, ciri-ciri orang yang belum terima pengampunan dosa. Halo? Saya bilang halo, dia bilang hai. Halo? Hai. Sudah mulai tersinggung. Ini yang paling menyinggung. Ciri-ciri orang yang belum menerima mujizat pengampunan dosa. Kalau itu ada pada saya, ingat saya dulu. Kalau itu ada pada saya akan tuntaskan hari ini. Mengapa saya harus terpisah kepada Allah yang maha mendengar? Kenapa saya tidak menerima pertolongan kepada Allah yang tangannya begitu panjang? Karena saya memiliki ciri-ciri itu. Mari saya ambil keputusan, katakan yes. Dan yang kedua terakhir, ada 4 langkah untuk kita terima mujizat pengampunan dosanya. Katakan haleluya. Yang pertama, Lukas 15 mencatat begini, percaya sama saya. Yesus memberi perumpamaan. Ada anak sulung, ada anak bungsu. Dua-duanya adalah anak. Si bungsu, ini ciri orang berdosa, meminta warisan kepada ayahnya sebelum waktunya. Memang kalau ayahnya dipanggil Tuhan, warisan kena dialah. Tapi ayahnya belum meninggal, dia minta duluan. Ciri orang yang belum menerima mujizat pengampunan dosa, mengambil hak, memaksakan diri sebelum waktunya. Saya beri peraturan, bagi pemuda-pemudi yang berpacaran, boleh bikin apa aja. Mau pergi ke gunung, ke pantai, ke mall, boleh. Asal jangan berhubungan sebagai suami istri, karena belum sebagai suami istri. Pak Pendeta, Pak Timotius, boleh nggak kalau pacaran gandengan tangan? Boleh. Kalau memang lagi nyebrang jalan. Lah masa kita menjaga kekudusan, maka jangan gandengan tangan. Kamu di sana, saya di sini, nyebrang jalan, pacarnya ditabrak bemo. Ya kan enggak masuk akal. Ya digandeng lah. Tapi gandengannya pegangan tangan, bukan mepet pinggang. Itu mah tergandeng. Gandengan tangan, nyebrang yuk sayang, nyebrang. Habis nyebrang, enak juga ya nyebrang. Nyebrang lagi yuk, nyebrang lagi. Dari pagi sampai sore, nyebrang terus. Oh my God. Saya tantang Anda hari ini. Ciri yang pertama, orang yang belum terima mujizat pengampunan dosa. Mengambil hak. Mengambil sesuatu yang belum waktunya. Dan kalau itu ada, katakan, saya mau bertobat. Katakan yes. Yang kedua, anak bungsu itu setelah mendapatkan harta ayahnya, dia berkata, Dad, bye-bye. Bye-bye, Dad. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dia meninggalkan persekutuan dengan ayahnya. Itu yang disedihkan oleh ayahnya. Oke lah, hartaku kau ambil, oke. Tapi kau meninggalkan aku. Ciri yang kedua, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga cirinya lagi, anak bungsu ini foya-foya. Happy. Hartanya banyak, saya beritahu, harta banyak bisa habis. Betul? Kecantikan bisa menurun lah. Halo? Kecantikan bisa menurun. Kedudukan bisa diganti. Semua di dunia ini yang ada hanya sementara. Kalau ada yang mungkin mengambil hak yang belum waktunya, meninggalkan persekutuan dengan Bapa di surga, foya-foya. Dan akhirnya kitab suci mencatat, anak bungsu ini hartanya habis. Habis-habisan. Dia mengalami 4 S. S pertama dia stres. S kedua dia bukan stroke, sakit-sakitan. S ketiga bisa stroke, bisa susah. Tapi saya berharap di sini nggak ada. Katakan yes. Akhirnya kitab suci mencatat anak bungsu ini
kerja di kandang babi. Babi gambaran kenajisan. Babi gambaran kekotoran. Anak babi itu biar udah dimandiin, disampoin, dikasih dasi kupu-kupu, disampoin. Pagi-pagi dia kemana? Ke kubangan lagi, dasar babi. Kenapa anak babi kalau jalan kepalanya nunduk ke bawah? Dia malu, maminya babi. Dia begitu lahir, ya mami gua babi gitu kan. Dan anak bungsu ini kerja di kandang babi. Pertama dia bau babi, bergaul sama babi. Mau makan makanan babi, lama-lama jadi enggak akan jadi babi. Seperti babi. Di sini enggak ada. Katakan yes. Mengerikan. Jangan kaget Bapak Ibu, di luar sana, orang selingkuh tuh happy aja itu. Orang diskotik jebrak minum, oke aja. Udah kayak babi, sorry. Menghalalkan segala cara, injek sana, injek sini, sodok sana, sodok sini. Pertanyaan saya, apakah anak bungsu ini happy? Halo? Enggak. Kelihatannya minum fly jatuh lagi. Sekarang penutup. Ada 4 langkah untuk menerima mujizat pengampunan dosa. Beri salam kiri kanan. Ada 4 langkah men. Ada 4 langkah woman. Betapa besar kasih pengampunanmu. Kita baca Lukas pasal 15. Kau tak pandang hina hati yang hancur. Lukas 15. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-9. Kau beri. Lukas 15 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Kita akan baca 4 langkah menerima mujizat pengampunan dosa dari Lukas 15. Saya baca ayat yang ke-17 atau 16 biar kita tahu. Lalu si anak bungsu yang belum menerima mujizat pengampunan dosa itu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Udah habis-habisan. Habis karena dosa. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Timotius, apakah dosa bisa diampuni? Bisa. Hanya 2 dosa yang tidak diampuni. 1, menghujat Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang tidak diakui. Tidak mau minta ampun. Ya enggak diampuni. Tuhan itu senang mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Semua kita punya handphone kan? Anda kalau terima BBM atau SMS dari yang tidak bagus, diapain? Di-delete. Habis. Tuhan juga begitu. Dosamu yang banyak, kau minta ampun, delete. Cet, habis. Sehingga kita joy, sukacita. Katakan haleluya. Mari kita lihat yang pertama. Ayat 17. Langkah pertama menerima mujizat pengampunan dosa. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini kelaparan. Langkah pertama ucapkan sama saya. Sadar. Katakan keras, sadar. Lebih bagus dipegang kepalanya, sadar. Daripada dipukul orang lain, sadar. Ada nggak pendeta yang bikin dosa dan nggak sadar-sadar? Ada, apalagi jemaatnya. Orang yang sedang dalam dosa dan tidak sadar. Karena kita berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum.
Langkah pertama sederhana aja, sadar. Coba pegang pundaknya kiri kanan, pria dengan pria, wanita dengan wanita, kecuali suami istri. Sadar, jangan pingsan. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, di kitab suci ini, semua orang berdosa. Yesus berkata, dosamu diampuni, dosamu diampuni. Aku pun tidak menghukum engkau. Saya hari ini datang bukan sebagai hakim, segala hakim, dan berkata, dosa, dosa. Enggak, ada mujizat pengampunan kalau kita bertobat. Langkah pertama, sadar. Katakan bersama saya, sadar. 2, 3. Yang mau sadar angkat tangan. Khotbah berhasil, selesai. Langkah pertama. Langkah kedua, kita lihat. Ayat yang ke-19. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak. Yang pertama sadar, yang kedua adalah ambil keputusan. Ikuti sama saya. Saya sadar. 2, 3. 2, katakan, saya ambil keputusan. Bertobat, bahasa Yunani adalah metanoia. Dipakai nama toko buku. Metanoia itu artinya gini, dosa, 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 dosa. Meleset, 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 meleset. Metanoia berbalik, cium. 180 derajat, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa. Ambil keputusan, bertobat, tinggalkan dosa. 180 derajat. Tapi banyak sekarang orang bukan 180 derajat. Dosa, dosa, dosa. Hamartia, hamartia, meleset, meleset. Bertobat, 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 bertobat. Balik lagi. Tunggu HMC yang akan datang. Sebelum HMC, Yesus datang. Gawat. Langkah yang pertama, saya sadar. Langkah kedua, saya ambil keputusan untuk bertobat. Tinggalkan kandang babi. Yang ketiga, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bukan saja saya sadar, saya ambil keputusan bertobat. Yang ketiga, saya bangkit dan melakukan dalam bentuk tindakan. Dia meninggalkan babinya, kandang babinya, dia ke ayahnya. Kalau ada di antara kita, termasuk Anda yang mengikuti program ini dimanapun Anda berada, yuk bangkit. Tinggalkan masa lalu kandang babi. Pergi kembali ke Bapamu di surga. Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa maha pemurah. Dia Bapa maha pengampun. Katakan haleluya. Maka keempat yang puncak. Setelah anak itu sadar, mengambil keputusan, dia berbalik kepada Bapaknya. Alkitab berkata, dari jauh ayahnya sudah melihat. WS ini, dia menjadi anak hilang menjadi bapaknya. Ini pernah jadi murid saya dulu, masih ingat ya. Dari sana, dari kandang babi. Ini hanya action saja. Terus naik, pelan-pelan, musik siap. Saya bapaknya. Jalanmu pelan-pelan, karena dosamu banyak. Mukanya muka siap dihukum mati. Tradisi Yahudi berkata, anak seperti dia ini datang dihukum mati. Tetapi bapak ini dari jauh mengejar dia, lalu memeluk dia. Katakan yes. Katakan Bapak surgawi keren. Lihat bau babi. Mau makan makanan babi. Nanti lain kali saya yang khotbah, kamu yang khotbah, saya yang jadi babinya. Oh babinya, jadi anak hilangnya boleh. You understand? Saya tahu di sini kita nggak layak di kandang babi. Katakan haleluya. Apa terjadi? Dia jalan pelan-pelan. Musik. Bukan itu. Ini bapaknya mau peluk, jadi musiknya agak mundur-mundur dikit.
Wah, ini harus latihan dulu. Jang. Action. Ayo jalan, nggak jalan-jalan. Ulangi. Begitu saya bilang action, jalan. Ya, bapaknya dari jauh melihat, mengejar dia, memeluk dia. Dan yang dasar apa? Dia diberi jubah yang baru. Katakan jubah yang baru. Siap di sini terima jubah yang baru? Katakan sama saya, jubah kekudusan. Pegang bajunya, jubah kekudusan. Jadi kalau ditawari kudus, bilang gini, sorry, kudus. Katakan yes. Ditawari, sorry, melangkah yang nggak bener, sorry. Kakinya udah sepatu kekudusan. Cincinnya cincin kekudusan. Dahsyat. Musik. 1, 2, 3, action. Bapak yang jauh, mau ngejar. Tepuk tangan dong. Katakan haleluya. Nah, kita berkata dia diberi jubah yang baru. Katakan yang keempat, saya siap terima jubah yang baru. Jubah apa? Kekudusan. Katakan yes. Sepatu yang baru. Katakan sepatu kekudusan. Cincin yang baru. Cincin kekudusan. Anda tahu? Yesus telah turun dari surga, mati di salib untuk membayar semuanya itu. Dan dia bukan hanya mengampuni dosa kita, dia menyembuhkan sakit saudara. Dia memulihkan saudara, membebaskan dari kutuk, dan Anda menjadi anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Tepuk tangan yang rasa, thank you. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Sewaktu kita menerima firman dan kita berkata, saya udah tahu, saya udah pernah dengar, itu tidak rendah hati saudara. Saya tahu tidak ada di sini. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Juga untuk saudara yang mengikuti program ini, dimanapun engkau berada. Rendahkan dirimu dan berkata, aku mau belajar dari firman Tuhan ini. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita, kata Tuhan, Allah itu setia dan adil. Kepada Sakius, Yesus berkata, turunlah Sakius, aku hendak menumpang di rumahmu. Kepada perempuan yang berzina, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Sebelum saya berdoa untuk lawatan mujizat, saya minta dengan sangat semua tutup mata. Siapa yang mau saat ini? Anda menjaga kekudusan hidup Anda untuk tetap memakai jubah kekudusan, sepatu kekudusan, cincin kekudusan, sehingga kau terhindar, dikuatkan Tuhan untuk tidak jatuh dalam godaan, tipuan iblis dalam dosa. Yang mau angkat kedua tanganmu di tempat. Sementara tangan mereka terangkat, surga kau menjadi saksi. Semua telah berubah. Dan aku tahu dosa telah berlalu. Yang baru kekudusan sudah datang. Kristus telah bayar lunas di kayu salib. Tangan-tangan yang terangkat, hampir semuanya Bapak didapati dosanya sudah diampuni, kesalahannya sudah engkau hapuskan. Mereka telah memakai sepatu baru, cincin baru, jubah kekudusan yang baru. Demi nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Tuhan itu selalu memberi paket, bukan hanya pengampunan dosa, tapi kesembuhan ilahi.
Ada beberapa di antara saudara yang datang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan bonus. Bukan saja dosamu diampuni, tapi sakitmu, sakit apapun, Tuhan mau sembuhkan Anda. Jesus. Bapak, aku tidak kenal mereka. Mereka pun tidak kenal saya. Tapi Bapak, kau kenal mereka. Dan kau punya rencana yang spesial untuk mujizat kesembuhanmu turun di tempat ini. Lord. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita ditebus oleh darahnya. Dan oleh bilur Yesus, saudara dan saya menjadi sembuh. Hari ini hari mujizatmu. Katakan, saya Tuhan, saya. Bapak, aku hanya alatmu yang kecil, tapi kuasamu tak terbatas. Tangan-tangannya diangkat, dengar. Yesus berperkara dengan engkau. Yesus mau sembuhkan engkau. Jesus. Ya sudah, angkat tangannya, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, hari ini hari mujizatku. Hari aku disembuhkan dengan total. Saya minta dengan sangat, semua tutup mata. Saudara sudah angkat tangan, dengar. Wanita yang sakit pendarahan itu bukan hanya mengangkat tangan, tapi dia datang ke hadirat Tuhan. Mari yang sudah angkat tangan, saya panggil maju ke depan. Saudara di depan, buka tanganmu ke surga. Saudara di belakang, arahkan tangan ke depan. Izinkan kita unity. Izinkan satu persatu sahabat kita dijamah Tuhan. Dimanapun saudara berada yang mengikuti program ini. Mungkin engkau terbaring di rumah sakit berbulan-bulan. Mungkin engkau sedang duduk di kursi roda dan tanpa pengharapan. Mungkin vonis dokter berkata, kau tidak bisa disembuhkan. Yesus adalah jawaban. Buka tanganmu. Saudara sudah membuka tangan, ikuti saya berdoa. Bapa surgawi, ampuni dosa saya, pelanggaran saya, ketidaktaatan saya. Bapa, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saya mau jadikan Yesus. Saya mau jadikan Yesus Juru selamat saya. Juru selamat saya. Menjadi Tuhan saya. Menjadi Tuhan saya. Selamanya. Selamanya. Saya selamat. Saya selamat. Seisi rumah saya selamat. Seisi rumah saya selamat. Dan saya disembuhkan. Dan saya disembuhkan. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Ki papakara lapaka syandar. Angkat dua tanganmu ke surga. Bersiap-siap dilawat. Ki arapataka rapataka syandara. Holy, 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 holy. Dosamu diampuni, kesalahanmu dihapuskan, sakitmu disembuhkan. Terus, terus berdoa. Dosamu diampuni, kesalahanmu dihapuskan. Terima mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Engkau bukan hanya disembuhkan anakku, tapi kau akan menjadi alat untuk menyembuhkan. Bapak, seperti aku diurapi dia. Terima mujizat. Disembuhkan dan menyembuhkan. Demi nama Yesus. Bapak Ibu yang di depan, ambil tindakan iman. Tumpangkan tanganmu ke bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit perutmu, pegang perutmu. Satu tanganmu memegang bagian tubuhmu yang sakit. Satu tanganmu terangkat ke surga. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. In the name of Jesus from Nazareth. Be healed, jadilah sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Terus berdoa. Saudara yang di belakang, mungkin kau tidak mengalami sakit di bagian tubuh Anda, tapi kau rindu mengalami kesembuhan, pemulihan di ekonomi Anda, pekerjaan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda. Buka dua tanganmu ke surga. Tangan-tangan yang diangkat. Juga terima lawatan Tuhan. Juga terima mujizat Tuhan. Juga terima jamahan Tuhan. Di sini kau telah menerima mujizat pengampunan. Kau menerima jubah yang baru. Sepatu yang baru. Cincin yang baru.
Yang lama sudah berlalu. Mujizat pengampunan dosa telah menjadi milikmu. Bagi teman-teman kami di depan yang telah menerima kesembuhan, beri keberanian untuk bersaksi. Untuk mereka merasakan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Beri keberanian mereka bersaksi. Sebab waktu mereka bersaksi, nama Yesus dimuliakan. Dan kesaksian mereka menyempurnakan kesembuhan mereka. Demi nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Ya, Ibu siapa namanya? Ernawati. Oke, sakit apa Ibu? Kepala. Kepala. Kalau sakit seperti apa kepalanya? Pusing. Nggak Pusing. Bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Udah berapa lama? Udah ada 6 bulan. 6 bulan. Apa yang terjadi sekarang? Sepertinya saya tadi seperti kesetrum. Kesetrum. Ciu. Iya, Sudah enak sekarang? Udah. Kepalanya digoyang-goyang. Siapa yang sembuhkan Ibu? Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank Amin. you. Oke, silakan duduk Bu. Oke. Ibu siapa namanya? Oh, adik siapa namanya? Marmi. Marni, sakit Iya. apa? Tadi kuping saya dari kemarin emang sakit gitu, kanan kiri. Kanan kiri Terus, sakit? Ya dari pagi ya saya mau gereja, mau doa gitu. Ya jadi minta sama Tuhan supaya kuping saya sembuh dan sekarang juga sembuh. Siapa yang sembuhkan? Ya, ya Tuhan Yesus. Sudah enak? Ya sudah. Haleluya, Yesus dahsyat. Boleh duduk. Kita main cepat. Ibu, siapa namanya? Nama saya Sony. Ya, sakit apa Ibu? Saya kepalanya suka muter. Kepalanya muter. Wah, Udah berapa lama muternya? udah agak lama sih. Oke. Lalu apa yang terjadi Ibu tadi waktu Ibu maju? Rasa muter itu udah nggak ada. Muter itu nggak ada, sudah enak ya. Udah enak. Sampai sembuhkan Ibu. Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Silakan duduk. Bapak siapa namanya? Simon Lapian, Iya, sakit apa? sudah lama pencernaannya. Pencernaannya terganggu ya. Kalau sakit seperti apa? Ya, buang-buang air terus dan mules. Mules-mules. Sekarang sudah enak? Sampai sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. Langsung khotbah aja. Saudara-saudara, saya disembuhkan dan siap menyembuhkan. Ayo, sudah. Ya, Pak Leksi, siapa nama? Sakit apa? Saya nggak bisa kena panas langsung. Kalau kena panas itu badan saya gatal-gatal. Aha. Tapi ketika saya maju tadi, ada panas yang masuk justru. Saya rasakan sesuatu. Sembuh sempurna. Amin. Tuhan Sampai Yesus. sembuhkan. Tuhan Yesus. Habis ini kita manas sama-sama. Haleluya. Good. Oma, siapa namanya? Saya namanya Lince. Lince. Sakit apa, Oma? Ini apa nih, payudara saya kan sepertinya itu loh, gatal-gatal. Gatal-gatal, iya. Gak enak lah ya. Sekarang sudah enak? Sekarang udah enak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Haleluya. Siapa namanya? Saya Budi Hartono, Pak, nama saya. Ya. Saya ada sakit jantung, udah 2 kali di ring. Dari 3 hari lalu saya sakit lagi. Tadi saya maju ke depan, mujizat Tuhan menyembuhkan. Kalau sakit seperti apa, Pak? Narik, Pak. Narik ya. Sekarang sudah enggak? Dalam nama Yesus, sempurna kesembuhannya Tuhan. Jantung yang baru, saluran-saluran yang baru, semuanya oke. Amin. Sampai sembuhkan Bapak. Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke. Wah, ini kayak langsung khotbah aja. Silakan. Ini session kedua. Ya, Bu, silakan. Tadi waktu saya doain dia, saya dapatnya gini, Bu. Ini dikonfirmasi. Dia bukan hanya disembuhkan, tapi dia akan menjadi alat untuk kesembuhan. Kalau mau tak undang duluan khotbah. Mau ke Jogja, ke TV boleh. Oke, silakan Bu. Saya kupingnya mendenging sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi dokter bilang itu sign of aging, jadi udah menua gitu. Tapi tadi waktu didoakan, sebelum itu juga saya sudah di tempat duduk itu sudah kerasa ada kuasa Tuhan yang menjamah kuping saya. Dan hari ini barusan ini saya rasa enak sekali, nggak ada denging lagi. Coba begini Bu. Sekarang tugasnya menyembuhkan. Amin. Cari orang sakit. Siap? Amin. Amin. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Luar biasa. Terakhir. Siapa namanya? Giok, Pak. Giok. Gioklan. Gioklan. Oke, sakit apa Bu? Saya nggak bisa tidur, Pak. Susah tidur. Susah tidur. Jadi masih ke dokter makan obat. Habis ini Ibu siap-siap langsung pulang tidur ya. Oke, kalau nggak bisa tidur rasanya gimana? Iya, biar dimeremin kalau bunyi apapun bangun gitu. Kedenger apa jalan ya bangun, nggak bisa nyenyak. Nggak bisa nyenyak. Jadi kalau memang ada urusan ya masih makan obat pagi gitu, makan obat dari dokter. Oke, Ibu tahu rasa enak gimana sekarang? Ya saya mudah-mudahan, saya yakin nanti malam saya nggak Oh, ini dengan iman? Dengan iman. Oke. Nanti malam saya mau stop, nggak mau makan obat.
Saya mau ajari Bu, supaya nanti malam, bukan siang aja bisa tidur Bu. Pulang ke rumah, waktu Ibu mau tidur bilang gini, Bapak aku mau tidur dalam hadiratmu, tutup mata, jangan mikir, plus hilang. Saya ini punya kelemahan Bu, saya gampang tidur. Ini kalau nggak lagi khotbah saya bisa tidur nih. Katakan haleluya, angkat tangan ke surga. Bapak dia maju dengan iman, dia bisa tidur pada waktunya yang tepat, bangun juga pada waktu yang tepat. Bapak dia akan jadi alat mujizat, sembuh sempurna demi nama Yesus. Siapa yang sama Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tepuk tangan. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.